Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga sama-sama dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua dapat menyempurnakan ibadah dengan sempurna. Dan sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Tentu saja kita juga berbicara tentang masalah salat. Karena salah satu hikmah terjadinya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada peristiwa Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, dan sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengerjakan salat wajib 5 waktu. Dan ini menjadi topik kita pada pertemuan kali ini, yang mana juga topik yang telah diberikan kepada saya tentang salat adalah mi'rajnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang salat, apa yang dimaksud dengan salat? Salat adalah suatu perbuatan khusus yang dimulai dengan niat dan juga takbiratul ihram, lalu ditutup dengan salam, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Itu ada yang dimaksud dengan salat. Dan dia juga dikatakan sebagai tiangnya agama, sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah merobohkan agama. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya salat merupakan suatu amal pemisah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainana, atau dalam riwayat yang lain dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian kami antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menjadi kufur. Maka kita tidak membahas tentang hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat, karena jikalau kita melihat hukum bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah salat, ini pembahasan yang panjang, tapi secara umum boleh kita katakan orang-orang yang meninggalkan ibadah salat itu ada dua macam. Adapun yang pertama dikatakan fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha aw mustahzi'an biha fa innahu yakfuru bidzalika wa yartaddu 'anil Islam.
barang siapa yang meninggalkan salat dan dia mengingkari wajibnya salat. Jadi kriteria yang pertama, orang yang meninggalkan salat dan dia mengingkari wajib salat. Au mustahzi'an biha, ataupun dia memperolok-olokkan salat. Jadi tipe tadi dia mengingkari wajib salat seakan-akan dia tidak percaya kepada rukun Islam yang kedua. Maka bagi orang ini dikatakan fa innahu yakfuru bidzalika wa yartaddu anil Islam, maka dia telah kufur dan murtad daripada agama Islam karena dia tidak meyakini rukun Islam yang kedua. Adapun yang kedua nanti fa amma man tarakaha kaslan, adapun orang-orang yang meninggalkan salat karena malas. Ini mungkin lain lagi, dan dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempermainkan Allah, memperolok-olokkan Allah, padahal Allah telah memperolokkan mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia mendirikan salat, dia mendirikan dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, bahkan dia ria di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi ini ya sedikit kita bahas tentang masalah hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Tapi ini bukan fokus kita, karena fokus kita tentang salat itu sendiri. Bagaimana yang dikatakan salat adalah mi'rajnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya yang namanya salat juga itu adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat kita ya, yang makna salat secara lughatan dikatakan ad-du'a. Makna salat secara bahasa adalah doa, permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terjadi juga percakapan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya, di dalam suratul Fatihah sendiri, ketika ada sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Telah aku bagi as-shalah. As-shalah di sini adalah suratul Fatihah. Antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Idza qala 'abdi, apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun membalas langsung ucapan kita. Hamidani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maaf, hambaku telah memujiku. Hamidani abdi. Idza qala abdi ar-rahmanir rahim, apabila hambaku berkata Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah pun menyahut perkataan kita dengan mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Tadi kita puji, sekarang kita puja. Kemudian idza qala abdi maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucap rajanya hari pembalasan, maka Allah membalas ucapan kita dengan mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ya. Jadi 3 ayat pertama ini ya, kita puji Allah, kita puja Allah, dan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung telah terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Lalu Allah SWT mengatakan ya, hadza baini wa baina abdi ya, ayat ini setengah untukku, kata Allah, dan setengah untuk hambaku.
wa li'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ayat ini adalah pertengahan. Dan selanjutnya adalah permohonan seorang hamba. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami selalu ke jalan yang lurus. Bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung ketika kita membacakan suratul Fatihah telah terjadi dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita lihat banyak di dalam salat ini, makanya dikatakan ad-du'a, karena secara umum, secara keseluruhan bacaan di dalam salat adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita selalu membaca doa ini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini permohonan kita. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, tutuplah aib-aibku ya Allah. Kemudian warfa'ni, dan angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku ya Allah. Jadi di dalam salat kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mereka tidak menikmati salat. Maknanya salatnya ini secara terburu-buru. Makanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Ada orang yang salat, kata Rasulullah SAW, ketika dia selesai melaksanakan ibadah salat, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada pahala salat kecuali hanya 1/10 saja. Tusu'uha ataupun 1/9-nya, thumunuha ataupun 1/8-nya, subu'uha ataupun 1/7-nya, sudusuha ataupun 1/6-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang salat dengan imam yang sama, di masjid yang sama, pada saf yang sama, tapi yang satu dapat pahala maksimal dan yang satu mendapat pahala 1/10, 1/9, 1/7 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang membedakan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Adapun yang membedakan hal ini adalah tentu kekhusyukan seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah salat. Kekhusyukan seorang hamba yang dikatakan yang namanya khusyuk itu adalah ruhnya salat. Ketika khusyuk tidak ada dalam hati seseorang, maka salatnya ini tidak ada ruh. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kajian kita tentang khusyuk ini, dan kita ulang-ulang. Dan orang yang berbicara ini tentulah tidak lebih baik daripada orang yang mendengar. Maknanya kita sama-sama coba kita renungi, coba kita menghayati bagaimana solat kita ini. Dan apa yang dimaksud dengan khusyuk sebenarnya? Khusyuk dikatakan secara lughatan yakni al-khudu' as-sukun wat-tadhallul, yaitu sifat ketenangan, sifat kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan khusyuk, tenang. Jadi ketika kita salat, kita pun menjadi tenang. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari salat berjamaah.
Dan di hadis ini dikatakan sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman thumma ansharif. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau salat secara berjamaah. Kemudian ketika selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan arahnya, kemudian berkata, faqala ya fulan ala tuhsinu salatak. Wahai fulan, kenapa engkau tidak memperbagus salatmu? Kenapa engkau tidak memperbaiki salatmu? Ala yanzuru musalli idza shalla kaifa yusalli. Adakah engkau tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang salat? Lalu Rasulullah mengatakan fa innama yusalli li nafsihi. Maka sesungguhnya salat itu untuk siapa? Untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Jadi kita salat ini bukan untuk Allah. Kita salat untuk diri kita sendiri, untuk kemanfaatan kita. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, innakum lan tablugha dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Gak ada seorang manusia yang bisa menyusahkan Allah Subhanahu wa taala atau memudaratkan Allah, ataupun gak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah. Jadi secara umum ibadah, rangkaian ibadah yang kita lakukan ataupun secara khusus tentang salat ini kembali untuk diri kita sendiri. Makanya bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui juga tentang keutamaan daripada khusyuk itu, ya. Karena kalau kita tahu keutamaan sesuatu, ya, kita ada motivasi untuk mencapai keutamaan itu, ya. Menarik ketika kita melihat di antara keutamaan salat khusyuk yang pertama, yaitu salat khusyuk adalah karakteristik orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa itu orang-orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang mengerjakan salat secara khusyuk. Dan ini menunjukkan sifat kekhusyukan itu berkaitan dengan keimanan seseorang, ya. Sifat kekhusyukan berkaitan dengan keimanan seseorang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika kita tidak mampu melaksanakan salat secara khusyuk, tentu ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan salat secara khusyuk, tentu dia senantiasa menikmati proses pelaksanaan salatnya. Kita contohkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang ada orang yang suka nonton bola nih. Dia nonton bola misalkan pertandingannya jam 3 malam atau jam 2 malam. Ketika orang telah cinta kepada suatu pertandingan tertentu, misalkan ya pertandingan antara klub yang dia sukai, karena dia cinta kepada klub itu, dia otomatis terbangun nih. Terbangun. Yang pada malam-malam yang lain susah sekali terbangun pada saat jam 2 ataupun jam 3. Jadi karena dia cinta kepada hal itu, dia terbangun dan dia nonton pertandingan bola 2 kali 45 menit. Ya. Kalau kita katakan inti nonton bola itu adalah golnya, Pak. Ya. Inti daripada bola itu adalah golnya. Tetapi kalau kita katakan seperti itu kepada orang yang sangat cinta kepada ya tim itu, tim yang sedang main atau tim yang akan main nanti malam, dia katakan, mana serulah nonton golnya aja, ya. Padahal besok pagi
itu dari 2 kali 45 menit diringkas di siaran berita pagi jadi 3 menit. Cuplikan gol-gol pertandingan semalam. Tapi bagi orang yang cinta, dia menikmati prosesnya, Pak. Dia menikmati prosesnya. Bagaimana tendangan bebasnya, bagaimana slidingnya, bagaimana headingnya, dan lain sebagainya. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, tentu dia akan menikmati prosesnya. Begitu juga dalam hal salat ini. Ketika orang mencintai sesuatu, atau dia mencintai tentang melaksanakan ibadah salat, tentu dia akan menikmati proses pelaksanaan ibadah salat. Kita lihat Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah salat malam. Rasulullah salat malam, di rakaat pertama beliau membacakan suratul Baqarah. Suratul Baqarah ada berapa ayat, Pak? 286 ayat. Ya. Jadi Rasulullah SAW menghabiskan suratul Baqarah dari awal sampai dengan akhir. Mungkin kalau kita membaca juga suratul Baqarah, tapi ayat 1 sampai 5 kita sudah ruku. Tapi ingat, lihat Rasulullah SAW, beliau menikmati proses pelaksanaan salat. Kemudian adakah beliau atau Rasulullah SAW langsung ruku ketika itu? Tidak. Rasulullah tidak. Ini ayat apa yang kira-kira yang enak dibawa? Rasulullah membawakan surat Ali Imran yang ayatnya mencapai 200 ayat. Kemudian adakah Rasulullah langsung ruku? Tidak. Rasulullah membaca suratun Nisa yang jumlah ayatnya 176 ayat. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menikmati proses salat, menikmati proses bacaannya dan lain sebagainya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Terkadang ya, yang namanya kita ini susah sekali untuk khusyuk. Bahkan untuk salat pun kalau bisa cepat-cepat. Karena apa? Karena tidak ada rasa kecintaan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Ya. Kalau bisa cepat selesai. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Sudah habis. Ya. Jadi ini harus kita perbaiki, sedikit-sedikit kita perbaiki. Ya. Dan kita hadirkan kecintaan terhadap salat ini, ya, di dalam hati kita. Dan kita lihat keutamaan-keutamaan yang lain. Adapun keutamaan yang pertama tadi, yang namanya salat khusyuk adalah karakteristik orang-orang yang beriman. Kemudian keutamaan yang kedua kita lihat, salat yang khusyuk itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu', thumma salli rak'atain." Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya. Maknanya wudunya ini bukan asal-asalan, dia memperbagus wudunya. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. La yafghu fihima illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika dia salat 2 rakaat, dia tidak lalai. Maknanya hatinya ini terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak kemana-mana, melainkan dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sifat salat yang atau keutamaan salat khusyuk. Kemudian kita lihat yang lain. Keutamaan daripada salat khusyuk, yang namanya salat khusyuk adalah ia akan mendapatkan satu kunci surga daripada Allah SWT. Lihat, Allah atau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda
fayuhsinul wudu, dan tidaklah seseorang yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, thumma shalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbil alaihima biqalbihi wa wajhihi, dan dia menghadapkan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah dan hatinya, maknanya dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya satu kunci syurga. Ya. Jadi luar biasa keutamaan salat khusyuk ini. Ya. Siapa yang tidak ingin satu kunci surga yang telah dijamin oleh Allah, wajib baginya satu kunci surga, bukan sunnah. Ya. Jadi kita hadirkan sifat khusyuk ini, kita ketahui keutamaan-keutamanya, kita ulang keutamaan-keutamanya biar kita mampu meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Jadi penting kita mengetahui keutamaan. Kemudian sedikit, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang salat khusyuk ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ya. Dan ibadah yang luar biasa, ya, seperti salat ini, pasti dia akan mendapatkan cobaan juga yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya ganjaran yang besar, ya, pasti diikutkan dengan cobaan yang besar pula. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadri masyakkah. Pahala itu tergantung kepada tingkat kesulitan yang kita hadapi. Jadi salat ini sulit. Salat yang khusyuk ini sulit. Ya. Allah SWT berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Apa tantangan penghalang pertama? Yakni syaitan. Syaitan dia senantiasa menggoda kita. Kita ketahui, jangan kita anggap enteng syaitan itu. Ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang yang tahu syaitan itu musuh, tapi dijadikan sebagai kawan. Ya. Syaitan itu musuh. Dan gangguan syaitan, tipuan syaitan ini sangat luar biasa. Kita sudah mencoba untuk khusyuk, syaitan menggoda kita. Kita lihat syaitan sudah berapa tahun dia hidup, dan dia sudah berapa lama dia berpengalaman ganggu orang salat. Ya. Mungkin kalau dibuat CV, syaitan itu sampai berjilid-jilid dia. Pengalaman dia untuk menggoda orang. Ya. Pengalaman dia untuk menggoda orang di dalam salat dan lain sebagainya. Makanya syaitan, ya, itu adalah musuh dan kita jadikan dia sebagai musuh. Dan juga Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita dalam sebuah hadisnya yang dikatakan, yang namanya syaitan ini dia selalu memberikan was-was di dalam hati kita. Ya. Sehingga ketika di dalam salat, ya, syaitan pun mengatakan, uzkur kadza wa kadza ma lam yakun yadhkur min qabl. Ingat ini dan ingat itu apa yang sebelumnya kamu lupa. Jadi itu syaitan itu. Ya. Sehingga seseorang tidak mengetahui lagi kam shalla, berapa rakaat yang dia sudah salat. Ini banyak, ya. Ketika syaitan itu menggoda kita dengan mengingat-ingatkan apa yang lupa, ya. Sehingga pada akhirnya konsentrasi kita jadi buyar, dan pada ujungnya juga kita lupa ini rakaat berapa nih, ini 3 atau 4, ya, ini 3 atau 2 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tipu daya syaitan. Dan juga penghalang daripada sifat yang khusyuk atau salat yang khusyuk juga karena dosa yang kita lakukan.
karena kesalahan-kesalahan kita. Dan ingat, kalau ditanya tempat khusyuk itu di mana? Ya. Tempat khusyuk itu adalah di hati. Ya, di hati. Ketika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzamban, apabila dia melakukan satu buah dosa, innal abda idza aznaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda, akan dituliskan satu titik hitam di hatinya. Fa in taba saqula qalbu, jikalau dia bertaubat, jikalau dia beristighfar kepada Allah, maka sucilah hatinya, beninglah hatinya. Wa in ada, ketika dia kembali kepada perbuatan dosa, zidan hatta ta'alwa qalbu, titik-titik hitam itu dipenuhi, ditambahkan sampai memenuhi rongga hatinya. Dan inilah yang disebut dengan ran. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, Allah SWT berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tidak, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ran, titik hitam yang telah memenuhi rongga-rongga hatimu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kalau hati sudah hitam, kalau hati sudah berkarat, bagaimana mungkin kita bisa menjadi khusyuk di dalam solat kita? Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan salat dengan maksimal? Karena hati kita tempatnya itu sudah kotor, ya. Tempat khusyuknya itu sudah hitam, ya. Makanya perlu bagi kita untuk senantiasa jangan sampai kita melakukan dosa-dosa sehingga dengan dosa-dosa tersebut dapat membuat hati kita jadi hitam sehingga kita pun tidak bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu buah perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seorang mukmin harus mengumpulkan dua buah sifat, yaitu bainal ihsan wal mukhafah. Seorang mukmin itu dia berbuat kebaikan, dia terus melakukan amal soleh. Dan ingat satu lagi, harus ada sifat mukhafah, takut. Takut apa? Takut amalannya ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus memperbagus amalan-amalannya. Ya. Jadi ini sifat seorang mukmin. Orang munafik, kata Imam Hasan Al-Basri, juga mengumpulkan dua buah sifat, bainal ihsan wal aman. Orang munafik juga melakukan amal soleh, dia melakukan amal kebaikan, kemudian dia merasa aman. Sudah salat sudah, yang penting kewajiban telah gugur, ya. Nanti buat lagi maksiat dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui, ya, apa saja keutamaan-keutamaan khusyuk dan apa yang dimaksud dengan khusyuk, serta apa saja penghalang-penghalangnya dan apa solusi di dalam melaksanakan salat secara khusyuk. Sedikit lagi, bahwasanya di antara hal-hal yang bisa membuat kita khusyuk di dalam salat kita adalah dengan senantiasa kita mengingat kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 tadi telah dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin ini sebagai, ya, muhasabah kita di dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Dan tadi juga panitia telah mengatakan bahwasanya ada dibuka sesi pertanyaan, dan kita padai materi kita untuk hari ini,
Dan boleh kita buka sesi pertanyaan, jikalau ada pertanyaan kita persilakan. Terima kasih. Ya. Ya, boleh. Pertanyaannya adalah, tadi kita berbicara bagaimana hikmah sholat. Saya ingin tanyakan apa tentang sholat itu sudah ada setelah Isra Mi'raj atau diturunkan hanya setelah Mi'raj. Kita tahu bahwa setelah Isra Mi'raj itu terjadi di tahun menjelang 2 tahun atau sekitar tahun setengah Rasulullah hijrah. Bagaimana praktik sholat Rasulullah sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj dan setelah Isra Mi'raj, baik mengenal waktu, tata cara dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah salat ini sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj itu sudah ada? Ya. Jelas kita ketahui bahwasanya para umat atau para nabi-nabi terdahulu telah diwajibkan salat. Ya. Kita contohkan saja seperti Nabi Isa. Di dalam surat Maryam dikatakan ketika Maryam melahirkan, jadi masyarakat itu mengatakan bahwasanya Maryam telah berbuat keji, Maryam telah berzina dan lain sebagainya. Lalu Maryam mengatakan, tanya sendiri pada anak ini. Lalu mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak yang masih kecil? Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, ya, dengan langsung mengatakan, beliau berkata walaupun sudah kecil, masih kecil, langsung berbicara. Apa kata Nabi Isa di sini? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku Alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Yang mana Allah juga telah menjadikanku atau memberkatiku dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang mana Allah telah mewajibkanku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi pada nabi-nabi terdahulu juga telah diwajibkan tentang salat. Namun kaifiatnya, ya, kaifiatnya dan pelaksanaannya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah SAW, ya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau juga melakukan ibadah salat. Beliau melakukan ibadah salat seperti salat malam, itu salat yang wajib bagi Rasulullah SAW. Ya. Tapi dengan diturunkan Isra Mi'raj ini, atau dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada nabi dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui yang awalnya dari 50 waktu, ya, lalu berkurang sampai dengan 5 waktu. Jadi boleh kita katakan pada masa sebelum Isra Mi'raj juga Rasulullah mengatakan melaksanakan ibadah salat. Dan kaifiatnya wallahu alam, saya belum tahu secara detail apakah sama seperti ini. Ya, boleh jadi sama, tapi kita perlu juga referensi dan lain sebagainya. Dan mengenai waktu, yang jelas salat malam itu adalah wajib bagi Rasulullah SAW. Dan juga ada yang mengatakan salat malam dan salat duha, ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj, ya, kita ketahui bahwasanya salat 5 waktu itu diwajibkan. Yang mana, ya, tadi dari 50 jadi 5 waktu. Namun ada sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang menyia-nyiakan hal ini. Ya, maknanya mereka tidak salat atau salatnya masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Ya. Dan perlu kita ketahui yang namanya ibadah salat ini adalah amalan yang pertama sekali kita dihisab di hari akhir nanti. Ya. Kalau salat kita ini baik, maka faqad aflaha wa anjah. Dikatakan kita telah menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang beruntung. Wa idza fasadat, apabila salat kita ini bermasalah, faqad khaba wa khasir. Sungguh telah menjadi orang-orang yang binasa dan orang-orang yang merugi. Jadi seperti itu, ya.
InsyaAllah yang lain ada pertanyaan, kita silakan. Kalau enggak ada yang bertanya, sedikit saya sambung masalah orang-orang yang meninggalkan salat ini. Ini banyak terjadi, ya. Banyak anak-anak muda, dan pengalaman saya pribadi ketika berada di kampus, ada sebagian mahasiswa yang tidak salat bahkan. Ya. Jadi mereka datang agak terlambat. Jadi jam pelajaran pertama, dia datang jam 8:30. Jadi saya tanya kepada dia, kenapa telat datang? Telat bangun, Pak. Kenapa telat bangun? Nonton bola, Pak. Jadi ada berapa orang? Ada nonton bola alasannya, ada main PS alasannya, ada buat tugas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian saya tanyakan lagi, sudah salat subuh? Sambil ketawa dia jawab, lewat, Pak. Jadi seakan-akan dia mudah sekali meninggalkan salat. Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tadi secara hukum fikih telah kita jelaskan. Dan bagaimana ganjaran ataupun balasan bagi orang-orang yang meninggalkan salat di hari akhir nanti. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang bagaimana azab-azab orang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh malaikat Jibril melihat orang-orang yang diazab. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'. Kami mendatangi dan melihat ada seseorang yang tidur terbaring, kata Rasulullah SAW. Wa idza akharu qa'imun wa alaihi bisakhrah, dan satu orang lagi berdiri di sisi kepala dengan memegang bongkahan batu. Jadi satu orang terbaring, satu orang berdiri di sisi kepala dengan memegang bongkahan batu. Fa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi. Kemudian dia melempar batu tersebut ke kepala orang yang rebahan tadi. Fayaslughu ra'sahu, sampai kepalanya pecah. Jadi coba kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kena batu kecil di kepala saya, sakit di sini. Apalagi nanti batu besar yang akan jatuh ke kepala kita. Jadi sampai pecah kepalanya. Wa yatahadhadul hajar ha hunak. Kemudian batu tersebut mengelinding ke sana dan kemari. Lalu orang yang lempar itu fayattabi'ul hajar, dia mengikuti batu. Fayakhudhahu, dan dia kembali mengambil batu. Walam yarji ilaihi hatta yasira ra'sahu kama kana, dan dia tidak kembali ke orang yang tadi sampai kepalanya utuh kembali. Ketika utuh kembali, kepala orang yang pecah tadi dilempari lagi. Ya, begitu terus kejadian berulang-ulang. Ketika itu Rasulullah SAW di akhir hadis dikatakan, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa dengan orang ini? Kepalanya pecah, utuh, dipecahkan lagi, utuh lagi, dipecahin lagi, dan lain sebagainya. Ya. Lalu malaikat mengatakan, fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfudahu wa yanamu an salatin maktubah. Adapun orang yang tadi yang kepalanya pecah tadi, orang yang telah mengetahui apa yang ada dalam Al-Qur'an kemudian dia membuangnya begitu saja, dan orang-orang yang tidur daripada salat wajib ataupun dia meninggalkan ibadah salat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada satu kaedah nih, sedikit lagi, satu kaedah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Terkadang ada orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya. Orang meninggalkan salat karena bisnisnya. Orang meninggalkan salat karena perdagangannya. Maka ini harus hati-hati. Rasulullah SAW atau Allah SWT pernah berfirman dengan mengatakan, atau Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu,
wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, dan dia lebih mendahulukan sesuatu yang dia cintai itu daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Ya, barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia lebih mencintai sesuatu itu daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Oleh karena itu, ya, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan sampai kita meninggalkan ibadah salat, dan perlu kita renungkan kembali, perlu kita melakukan muhasabah kembali bagaimana salat kita. Apakah salat kita ini telah baik, atau sudahkah salat kita ini menjadi khusyuk, ya, sehingga kita berhasil ketika kita bisa meraih kekhusyukan di dalam salat kita, insya-Allah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah salat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah memasuki waktu Isya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.